The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Ya, selamat pagi Bapak Ibu peserta Philips Sekuritas Indonesia webinar. Hari ini Selasa, 23 Juni 2020. Kembali lagi bersama kami, tim riset Philips Sekuritas Indonesia. Pagi ini seperti biasa kami akan memberikan insight apa yang menjadi pergerakan IHSG, apakah menguat atau melemah untuk hari ini, kemudian apa yang menjadi headline emiten dalam negeri, dan bagaimana foreign flow, bagaimana posisi asing di pasar Indonesia, kemudian apa yang menjadi rekomendasi teknikal untuk hari ini. Sebelum mulai, seperti biasa, mohon konfirmasi dulu untuk gambar dan suara, apakah terlihat dan terdengar dengan jelas oleh Bapak Ibu. Baik, terima kasih untuk konfirmasinya. Jelas ya. Terima kasih untuk konfirmasinya. Kita akan mulai. Ya, ini dia. Kalau kita lihat kemarin ya, IHSG ditutup melemah 23 poin atau 0,47% di level harga 4.919 sesuai dengan proyeksi kami. Dengan dominasi pelemahan di sektor pertambangan, infrastruktur, dan konstruksi di kisaran 1%. Kemarin kita tahu kecenderungan market untuk bersikap waspada terhadap kasus-kasus dari infeksi COVID-19 yang terus meningkat ya. Namun demikian kami melihat malah justru hari ini IHSG akan bergerak menguat terbatas dengan support di level 4.874 dan resisten di level 4.980. Namun kami melihat selama 1 minggu ini sepertinya pergerakan market tidak secara kuat ya, karena itu dari kemarin kita memberikan support dan resistance yang perbedaannya cukup sedikit ya, di kisaran maksimal 100 poinan. Itu tidak memberikan gap fluktuasi yang cukup besar, karena memang market juga melihat bagaimana sentimen-sentimen yang tadinya memberikan arah yang negatif ke IHSG itu malah justru memberikan arah positif. Namun ini masih dites ya, sifatnya masih spekulatif. Karena itu makanya pergerakannya tidak akan cukup signifikan. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita bisa lihat di depan tabel yang disediakan. Indeks saham Amerika Serikat ditutup menguat ya tadi malam. Dow menguat 151 poin atau 0,59%, bahkan kembali ditutup di atas level harga 26.000. Ya, tepatnya di 26.025. Kemudian S&P 500 juga kembali ditutup menguat di atas level 3.100 di 3.118 atau menguat 20 poin ya, 0,65%. Kemudian Nasdaq kembali di atas level psikologis 10.000, ditutup menguat 110 poin atau 1,11%. Nah, ini yang menjadi penyebab penguatan indeks saham di Amerika Serikat yang didominasi oleh sektor teknologi dan energi. Meski kita tahu peningkatan kasus baru COVID-19 masih mencemaskan ya, secara global WHO mengumumkan lebih dari 183.000 kasus baru dan di seluruh dunia tembus 9 juta jiwa. Di US kemudian sekarang totalnya ada sekitar 2,4 juta jiwa. Di Indonesia sendiri sudah tembus 46.000 ya, 46.845 kasus. Di Jerman tingkat reproduksi virus COVID-19 naik tajam menjadi 2,88 di hari Minggu, melebihi level yang diperlukan, kurang dari 1,10 untuk menahan penyebaran virus dalam jangka panjang. Jadi mereka punya indeks indeks angka sendiri ya untuk menilai, untuk melakukan valuasi bagaimana reproduksi virus COVID-19. Kemudian negara seperti Arab Saudi, Israel, dan Iran telah melaporkan indikasi munculnya gelombang kedua dalam jumlah kasus COVID-19.
Korea Selatan bahkan menjadi negara pertama di dunia yang secara resmi mengakui sedang menghadapi gelombang kedua penularan virus COVID-19. Nah, uniknya, meskipun ini sebelumnya menjadi bayang-bayang ketakutan investor untuk memberikan performa bagi indeks saham gitu ya, malah memberikan sentimen negatif, namun hal ini malah membawa market untuk menganalisis to the next level. Teknologi akan masuk ke new normal. Kami menyebutnya potential disruption atau memang mengarah pada pemulihan. Jadi meskipun semakin mencekam ya, semakin mengkhawatirkan angka dari infeksi corona atau COVID-19 di dunia, di Amerika secara khususnya di peringkat pertama, namun investor kembali melakukan spekulasi buy terhadap sektor emiten sektor teknologi, karena mereka melihat meskipun ini kasusnya semakin meningkat, tetapi mereka melihat bahwa sektor teknologi bisa saja mengarah kepada era yang baru ya, atau potential disruption untuk bagaimana beradaptasi dan menyesuaikan di kondisi yang semakin mengkhawatirkan ini. Jadi spekulatif, banyak kemudian investor yang melakukan spekulatif buy pada saham-saham sektor teknologi ini yang kemudian membawa indeks saham Amerika Serikat ditutup hijau tadi malam. Juga performa minyak mentah yang ditutup di atas level psikologis baru yaitu 40 US dollar. Kalau kita lihat dia ditutup di harga 40,58 US dollar per barel atau meningkat 1,88%. Kemudian diikuti Brent yang juga secara percaya diri ditutup menguat 2,11% di level harga 43,08%. Kemudian penguatan minyak mentah dipicu adanya pembukaan kembali ekonomi yang sekarang masih akan terus bertambah, meningkatnya permintaan global, bahkan beberapa analis merevisi proyeksi harga minyak mentah, salah satunya adalah BOA atau Bank of America, yang memforecast kira-kira tahun ini minyak mentah akan berada di kisaran 39 US dollar per barel, sebelumnya proyeksi mereka di kisaran 32 US dollar per barel. Nah, Apple dari sektor teknologi yang memimpin penguatan indeks saham Amerika tadi malam, setelah saham ini memberikan kontribusi pelemahan akhir minggu lalu ya, karena langkah penutupan kembali 11 toko mereka. Pada konferensi developer dunia, Apple menyatakan bahwa akan meninggalkan teknologi prosesor Intel pada Mac-nya dan menggunakan ARM chip. Lalu ada proyeksi bahwa Apple akan launching 5G iPhone pada September mendatang. Jadi ini sebuah contoh nyata bahwa teknologi melakukan disruption pada new era ya, bagaimana dia melakukan adaptasi di kondisi COVID-19 yang masih mencemaskan. Bahkan di Korea Selatan tadi disebutkan bahwa sudah memasuki gelombang kedua. Hari ini investor menanti berita PMI dari Jepang, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat. Nah, ini yang kemudian akan memberikan insight kepada investor bagaimana manufaktur secara global itu bergerak ya. Kemudian ada juga berita penjualan rumah di Amerika Serikat. Ya, ini yang menjadi headline emiten hari ini, emiten dalam negeri. Kita punya berita dari emiten Indosmen Tunggal Prakasa, kemudian ada PT Linknet Tbk, dan juga PT Merdeka Copper Gold. PT Indosmen Tunggal Prakasa atau INTP merevisi target pertumbuhan penjualan pada tahun ini menjadi negatif sekitar 7% hingga 8%. Kemudian dari Link, emiten penyedia layanan internet dan multimedia PT Linknet Tbk mencatatkan pendapatan sebesar 958,99 miliar rupiah atau meningkat 7,57% sepanjang periode bulan ketiga ya 2020. Kemudian MDKA atau PT Merdeka Copper Gold terbuka akan melakukan aksi pembelian kembali atau buyback saham senilai 568 miliar rupiah. MDKA akan membeli 2% saham yang telah ditempatkan dan di-store penuh. Jumlah itu setara dengan 4,37 miliar dari total saham yang beredar sebanyak 21,89 miliar saham.
Kemudian ini yang masih menjadi salah satu faktor pelemahan IHSG kemarin ya, bahwa asing masih mencatatkan net sale yang cukup fantastis, yaitu sebesar 505,02 miliar rupiah. Dengan demikian secara year to date untuk sampai saat ini tahun 2020, asing telah mencatatkan net sale sebanyak 29,68 triliun rupiah. Ya, kita ke rekomendasi teknikal untuk hari ini. Kami punya emiten dari subsektor perbankan, ada BBCA. Kami melihat di jangka menengah sudah bullish, meskipun jangka panjang masih sideways ya. Bapak Ibu boleh melakukan trade buy, opportunity trade buy di level harga 27.700 dengan target harga 28.500 atau bisa ditahan sampai level 29.300. Jangan lupa stop loss untuk di level 26.600. Kemudian ada BRPT atau Barito Pasifik terbuka, baik jangka menengah maupun jangka pendek, kami masih melihat sideways ya. Namun demikian, boleh ambil opportunity untuk trade buy di level harga 1.225 dengan target harga di 1.280 atau bisa ditahan sampai level harga 1.330. Jangan lupa untuk stop loss di level harga 1.165. Kemudian kita punya rekomendasi Inco atau Vale Indonesia. Memang di jangka pendek dan menengah masih sideways, tapi Bapak Ibu boleh ambil kesempatan untuk trade buy di level harga 2.860 dengan target harga di level 2.930 atau bisa ditahan sampai level harga 3.040. Jangan lupa untuk stop loss di level harga 2.680. Ya, itu tadi kita punya BBCA dengan opportunity trade buy di level 27.700. Kemudian BRPT trade buy di level 1.225 dan yang ketiga ada Inco untuk trade buy di level 2.860. Demikian yang menjadi insight untuk IHSG hari ini. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh ketikkan pertanyaannya di question and answer section. Kami akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sejenak. Terima kasih. Oke, baik. Kita langsung mulai saja ke sesi Q&A. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama dari Sriel, CTSI, Garuda, dan Elsa ya. Oke, untuk Sriel, untuk hari ini. Untuk Sriel, ini diperkirakan akan menguji area support. Kita lihat ada MA9. Level support boleh diperhatikan di level 190. Dan dengan kenaikan harga, kemungkinan akan cukup tipis-tipis saja. 196 sebagai resisten. Dan karena kita lihat dari sisi MACD, ini sudah menunjukkan adanya potensi pola dead cross ya. Jadi untuk hati-hati juga di saham ini ya, untuk Sriel. Lalu berikutnya untuk CCSI. Kita lihat CCSI ya, ini kami lihat bahwa dari volumenya tidak begitu stabil ya. Kami cenderung tidak merekomendasikan untuk di saham ini. Dan sebaiknya kita lihat dari volume. Karena di saham-saham yang dengan volume yang tipis seperti ini, kami lebih sarankan untuk masuk dengan dana sedikit. Jangan terlalu banyak masuknya. Karena pergerakan harga juga akan cenderung volatile dan di mana
Bid offernya juga cenderung uh, cepat juga berubahnya. Jadi kami lihat untuk CCSI ini sedang berada di area supportnya 268, namun berpotensi melemah juga karena kemarin penurunan disertai dengan volume yang cukup tinggi dibandingkan pada saat dia rally beberapa hari sebelumnya. Jadi hati-hati akan ada koreksi dengan level support di level 260. Namun kami tidak menyarankan untuk masuk di saham ini karena volatilitasnya. Dan Garuda sudah cenderung sideways saja, diikuti dengan volume yang cenderung melandai dibandingkan pada saat dia rally beberapa minggu terakhir ya. Kami lihat Garuda ini meskipun masih dalam on track uptrendnya, ini kita bisa lihat harga masih stabil di atas MA20 juga, masih di atas trendline dia. Yang punya sahamnya ini boleh untuk di hold dengan asumsi dia berhasil bertahan di atas area 264 sebagai MA20 untuk saat ini. Namun jika Bapak Ibu sudah untung juga, boleh untuk merealisasikan keuntungan tersebut atau jual terlebih dahulu juga tidak apa-apa, karena kami melihat bahwa pelemahan juga berpotensi terjadi dari indikator MACD dan juga stokastik yang menuju area oversold ya perlahan-lahan. Dan Elsa cukup menarik. Tadi kita lihat bahwa harga minyak sedikit rebound ya. Harga minyak itu kami lihat tadi harga minyak itu rebound sedikit 1,8% dan juga 2% dari WTI dan juga Brent. Jadi boleh dimanfaatkan untuk momentumnya untuk rebound tersebut. Berpotensi untuk Elsa. Untuk Elsa kita lihat dengan target terdekat itu untuk Elsa di level 236 ya, seperti yang telah kami sampaikan beberapa kali sebelumnya. 236 untuk Elsa targetnya, dan level support kita bisa pakai di level 228 untuk Elsa. Jadi jika ada kenaikan nanti ke level 236, boleh ambil profit terlebih dahulu di level tersebut. Lalu berikutnya dari Bapak Andrew, untuk Kalbe Pharma ya. Untuk Kalbe Pharma, oke, untuk Kalbe Pharma ini kita lihat masih dalam range sideways saja untuk jangka waktu pendek. Namun dari medium term ya, dia masih stabil di rentang bullish-nya. Kita lihat sekarang untuk Kalbe Pharma sedang menguji area resisten di level 1480 resisten saat ini. Dan jika dia berhasil breakout, berarti itu mengkonfirmasi dia telah lepas dari area sideways-nya. Dalam kondisi dia berhasil tutup di level 1500 ya, di atas level 1500. Karena setelah dia lewat dari 1480, target berikutnya yaitu di 1500. Selain itu bisa kita lihat untuk Kalbe Pharma sendiri sekarang supportnya cukup jauh ya. Kalbe Pharma supportnya di level 1420. Jadi untuk Bapak Andrew, jika sudah punya sahamnya, nanti boleh diperhatikan 1480, apakah dia berhasil kuat di level tersebut dan mampu bertahan di atas level 1500 atau tidak. Dengan maintain level supportnya di level 1415 untuk saat ini. Lalu berikutnya, Bapak Eka ya. Untuk Bapak Eka, kita lihat Unilever, ICBP, Telkom, sama Pakuwon. Oke, kita lihat dulu Unilever masih cenderung sideways saja, tidak begitu kemana-mana. Volume juga cenderung tipis, tidak begitu besar, dan kita lihat untuk Unilever sendiri kita lihat pergerakannya masih cenderung di range terbatas ya, dengan range 79.000 sampai range 7.900 sampai 8.300 untuk range pergerakan harganya. Dan kita lihat juga tidak cenderung kemana-mana untuk Unilever, karena kita lihat base penurunan sekitar 1,5% dan potensi kenaikan di kisaran level 4%. Jadi boleh di-maintain di level tersebut. Ini boleh entry point di 7.900 sampai 8.000 dengan target price di level 8375 untuk Unilever. Lalu ICBP cukup menarik juga. ICBP setelah penurunan cukup dalam, ini telah berhasil berada di atas MA20. Jadi ini tinggal di-maintain saja. Yang sudah punya sahamnya ini masih boleh di-keep. Ini ICBP juga cukup oke untuk jangka panjang. Namun jika strateginya untuk jangka pendek, ini kita bisa lihat dari stokastik.
sudah menunjukkan adanya pola detroit dan harga juga sudah mentok di Bollinger Band atas ya. Jadi jika untuk mindsetnya untuk trading, ini boleh nanti siap-siap jual juga di level 9.100 sampai 9.200. Dengan support untuk saat ini kita bisa pakai MA20 di level 8.650. Dan Telkom kemarin cukup kencang juga penurunannya, namun masih di atas MA20. Dan kami lihat Telkom juga masih akan cenderung bergerak sideways di medium termnya di range harga 3.000 sampai 3.350 saja. Kami lihat bahwa sekarang level support di level 3180 ya untuk Telkom, 3170 sampai 3180 untuk Telkom, dan kemarin juga net sell asing juga cukup kencang ya. Kami lihat net sell asing pada hari kemarin di kisaran level, oke, untuk Telkom sendiri 176,77 miliar asing kemarin jual, cukup kencang juga di Telkom. Jadi pergerakan juga cenderung tidak akan kemana-mana juga. Hanya bergerak di range area 3.000 sampai 3.350. Dan Pakuwon, untuk Pakuwon sendiri ini cenderung masih sideways saja. Membentuk pola doji terakhir, berharap ada technical rebound dari doji ini dengan level support di level 430. Namun hati-hati dari sisi MACD dan stokastik, Anda kita lihat Pakuan sendiri tadi level support di level 430, dan hati-hati stokastik dan MACD sudah menunjukkan adanya pola dead cross ya. Jadi berpotensi untuk melemah di jangka waktu menengah. Jadi jika sudah profit, boleh jualan terlebih dahulu juga tidak apa-apa. Dan untuk Aces sendiri, oke, untuk Aces masih cenderung bergerak di wave kedua ya. Kami melihat ada potensi rebound karena kita lihat dari historicalnya pada saat dia menyentuh MA20, dia lalu rebound lagi. Ini kita lihat bisa jadikan 1490 sebagai base-nya dengan potensi kenaikan kira-kira di level 1540 ya, level pertama, dan level kedua setelah berhasil di atas 1540 ke level 1590 untuk Aces. Namun hati-hati jika dia tutup di bawah MA20 kisaran level 1460, 1465, dia gagal rebound ya, jadi ada berpotensi untuk ada pelemahan lanjutan. Lalu berikutnya ada juga untuk dari sisi MNCN ya. MNCN cukup menarik. MNCN ini ya, kami lihat MNCN masih bertahan di area uptrendnya dia ya. Untuk MNCN bisa kita gambarkan lewat trendline ini ya, seperti ini kira-kira, mirip dengan MA20 ya, masih di uptrend dia, masih boleh di hold dengan target price juga di level 1010 kira-kira. Kami lihat juga kemarin kenaikan juga disertai dengan inflow asing yang cukup deras juga di MNC. Jadi yang sudah punya sahamnya masih boleh di hold dengan kita bisa pasang MA20 sebagai area support kita ya. Jadi kita lihat jika harga bergerak di bawah MA20 kita harus waspada. Namun sekarang ini masih boleh di hold, tidak apa-apa. Lalu berikutnya Pakuwon tadi sudah, HMSP ya, HMSP juga cenderung sudah breakdown dari MA9 juga MA5 ya. Kita bisa sampaikan untuk level support di level 1700 dengan target rebound di level 1800. Dan dia akan cenderung bergerak terbatas juga dengan area terendah di level 1660. Kira-kira begitu. Lalu PTBA, ya PTBA memang kemarin melemah cukup dalam ya 2 hari terakhir.
Terlihat bahwa pelemahan kemarin disertai juga dengan aksi jual yang cukup kencang ya dari beberapa institusi asing juga. Ini bisa kita lihat masih berpotensi untuk penurunan hari ini, karena kemarin juga yield-nya juga cukup besar ya, 13% dari harga terakhir pada saat 23.20 kami posting di channel Telegram kami. Dan sekarang dia baru turun sekitar 8% setelah kami rekomendasikan atau setelah kami sampaikan tentang dividen yield-nya. Jadi ada potensi dia masih bisa turun sekitar 3-4% lagi. Jadi cukup hati-hati untuk PTBA. Nanti kita boleh tunggu di kisaran level harga 2050 sampai 2070 ya. Itu spekulasi dengan masuk dengan money management yang tidak begitu banyak. Berikutnya MDKA. MDKA memang naik kemarin setelah ada rencana ingin buyback saham mereka ya. Tadi sudah kami sampaikan juga. Ini target harga berikutnya di level 1390 untuk MDKA dengan level support di level 1320. Jadi boleh diperhatikan di area tersebut. Jika kita beli sekarang, kira-kira target kenaikan harga di level target kenaikan harga sekitar 2-3% dengan area support sebesar 3-4%. Berikutnya BBNI. Untuk BBNI sendiri kami lihat cenderung sideways saja. Seperti perbankan-perbankan lain, perbankan besar masih cenderung sideways, masih menunggu momen ya. Dan BBNI ini masih di atas MA5, 4470 sekarang, dan kita bisa sampaikan level support di level 4400 ya, level support terdekat, dan level support 2-nya di level 4250. Lalu target harga BBNI agak cukup sempit di level 4.670 kira-kira untuk Bank BNI target harganya. Lalu berikutnya dari Bapak Alexander untuk XL ya. Oke, untuk XL cukup menarik juga. Untuk XL masih dalam fase uptrend-nya. Terlihat dalam jangka waktu pendek ada potensi taking profit karena dari MACD juga dari Stochastic juga sudah di area overbought, ada potensi dari dead cross juga. Dan kita bisa wait and see terlebih dahulu dan tunggu lagi nanti di bawah di area level 2600 sampai 2630 untuk melakukan akumulasi. Lalu Bapak Indira Mukti untuk tren Bank BRI, Indofood, Telkom, Astra, dan Adaro. Untuk Bank BRI secara medium term-nya ini masih bullish, namun dari sisi short term-nya dia masih cenderung sideways. Indofood ini masih fase bullish ya, harga juga masih di atas MA5. Kita bisa lihat ini jika ada koreksi berpotensi di level 6.400 untuk Indofood. Lalu Telkom, ini Telkom juga cenderung sideways saja, pergerakan di level 3.000 sampai 3.530. Astra masih dalam fase uptrend, medium term uptrend, short term-nya ini masih dari sisi sideways. Dengan ekspektasi adanya pelonggaran PSBB dapat mengakibatkan secara perlahan penjualan otomotif kembali menggeliat. Dengan case-nya kita bisa lihat dari China sendiri. Pada saat dia pelonggaran PSBB, di bulan Februari memang sempat minus 90% penjualan otomotif. Lalu berikutnya di bulan Maret pada saat dia melonggarkan PSBB, masih minus, namun itu berkurang ke minus sekitar 80 atau 40 kalau saya tidak salah. Dan tiba-tiba di bulan terakhir dia terdapat pertumbuhan dari penjualan otomotif ya. Jadi kita bisa lihat potensinya di sana untuk Astra, namun sekarang juga masih cenderung tertekan penjualannya. Kita lihat Astra sendiri meskipun masih dalam fase sideways dalam jangka pendek, level support di level 4.800. Dan untuk Adaro sendiri kita lihat cenderung sideways saja beberapa hari terakhir ini. Kita bisa manfaatkan level 1000 sebagai area supportnya. Dan berikutnya Bapak Antoni Tarigan. Untuk Bapak Antoni Tarigan tadi Astra sudah kami bahas. Lalu PTPP, untuk PTPP sendiri kita bisa pakai level support di level harga 820 ya. Jadi hati-hati jika
telah berada di bawah level tersebut. Lalu SBP ini ada potensi untuk melemah lagi. Kami lihat dari MACD dan stokastik sudah ada cenderung turun, dan dari sisi volume juga cenderung rendah juga volumenya. Berpotensi turun dengan level support di kisaran level 187. Lalu saham Adikarya dari Bapak Noval. Oke, untuk Adikarya, reboundnya kami rasa jika dia telah menyentuh level 590 sampai 600 ya. Rebound dengan kondisi targetnya di level 630. Namun hati-hati jika dia telah tutup di bawah level 590, berpotensi untuk ganti tren ya, karena kami lihat juga dari MACD sudah mulai dead cross. Hati-hati juga di area itu. Lalu selamat pagi juga Bapak Bian untuk Java. Kita lihat setelah market buka, wow dia ternyata buka gap down di bawah ya. Ini kita bisa sampaikan 1150 sebagai level support. Karena kita lihat juga dari sisi stok MACD juga sudah cenderung dead cross. Stokastik juga demikian. Dia sekarang minus 2%. Dan hari ini nampaknya market dibuka turun ya, mengikuti bursa global, bursa Asia, di mana Hong Kong, Shanghai, Singapura, dan juga bursa Eropa yaitu London dan Frankfurt yang ditutup turun ya. Minus 40, minus 69, dan IHSG sampai detik ini dia minus 0,38% dengan dana asing keluar 37,52 miliar. Tadi kita bisa lihat Telkom juga ya kembali turun 3160. Tadi level support kita tembus ya. 3180 sudah tembus. Ini masih wait and see lagi. Tadi Adaro level 1000 sebagai kuncinya masih bertahan di area tersebut. Level 1000 sebagai support dengan level resisten di level 1070. Kita lihat juga HMSP. Oke, masih cenderung sideways saja. Ini di hold juga tidak apa-apa. Dengan target koreksi ke level 1650 dengan resisten di level 1800. Dan berikutnya hoki. Untuk hoki sendiri ini masih penurunan ya. Masih wait and see, jangan masuk terlebih dahulu. Karena belum ada tanda-tanda rebound yang menarik di saham hoki. Lalu Bapyong untuk BBRI, MNC, dan Indofood. Tadi MNC Indofood sudah kami bahas. Masih oke saja jika dia mampu bertahan di atas MA20. Indofood juga demikian, berpotensi koreksi ke level 6.400 ya kira-kira. BBRI juga tidak mampu, sekarang berada di area MA20-nya ya. 3.000 bisa kita sampaikan sebagai support, hati-hati jika di bawah level tersebut untuk Bank BRI. Untuk ITMG, resisten di berapa? Ya, untuk ITMG, resisten sendiri ini pergerakan juga cukup sempit ya. ITMG resisten di level 7.600, 7.650. Dan MDKA, tadi sudah kami sampaikan, MDKA ya sudah cukup tinggi juga MDKA, 1390 sebagai target terakhir ya. Jika kita kejar sekarang, nampaknya sudah terlalu tinggi ya. Setelah dia rally sekitar jika kita akumulasikan sudah naik 7%. Sudah cukup tinggi nampaknya. Dan BRPT, untuk BRPT sendiri ya kami rekomendasikan 1225. Belum ada kenaikan ya. Namun kami lihat dari medium termnya setelah dia rebound kemarin 2 hari lalu berpotensi ke level 1330 untuk medium termnya. Jika dia berhasil tutup di atas 1280. Kira-kira begitu, Ibu Cindy. Lalu dari Ibu Reni untuk WG, UNTR, Astra ya. Kita lihat dulu WG. Untuk WG sendiri, jika kita beli sekarang sudah terlalu tinggi, kami lebih suka nanti kita tunggu lagi.
agak jauh di bawah Ibu, di level 185 sampai 190 jika mau masuk untuk invest ya. Kita tunggu agak di bawah sedikit, 185 sampai 190. Untuk WNTR, kemarin setelah bagi dividen, ya. Untuk WNTR kita bisa manfaatkan momen dari kenaikan dia, ini masih dalam uptrend juga. 16.700 itu boleh masuk di level tersebut, 16.700 untuk WNTR. Dan Astra, untuk Astra sendiri, pergerakan cenderung sideways. Sekarang kami lebih suka masuk di level 4.800. Lalu berikutnya Ibu Nuna untuk Demas ya. Dan Demas, kita lihat untuk Demas sendiri, untuk Demas nampaknya kurang menarik ya. Untuk Demas dari MACD dan Stokastik sudah cenderung dead cross. Stokastik sudah dead cross, MACD juga ada potensi penurunan. Ini kami lebih suka Demas, kita tunggu di bawah lagi. Di level 165 sampai 167 jika mau masuk. Lalu hoki, untuk hoki sendiri, keputusan mau di hold atau tidak. Terlihat bahwa hoki sudah turun cukup dalam ya. Disesuaikan kembali dengan trading plan kemarin. Jika sudah breakdown dari area support yang telah kami buat, itu boleh dijual terlebih dahulu. Dan sekarang untuk level supportnya di level 635 ya, jika ingin di hold. Namun dari volume juga tidak begitu bagus juga untuk volumenya. Boleh manfaatkan nanti 635 sebagai support. Hati-hati jika dia turun di bawah 635. Dengan level resisten di level 680 kira-kira. Jadi cukup sempit juga hoki, 635 sebagai support, 680 sebagai resisten. Kira-kira begitu. Dan Garuda tadi setelah market buka bagaimana? Oke, masih cenderung sideways saja dengan level support di level 264. Lalu Bapak Rusdinal untuk Antam dan BRIS ya. Antam tadi sempat turun cukup dalam juga dan sekarang bisa rebound. Sempat turun 2%. Namun ini juga cukup terbatas ya, 615 sebagai resisten pertama. Dan kita bisa pakai support di level 580. Jadi untuk Antam kami lebih suka masuk di kisaran level 580 sampai 600 ya untuk Antam jika mau masuk. Dengan level resisten 615. Lalu kita lihat juga PTBA, apakah masih turun? Oke, seperti yang kami sampaikan tadi, PTBA, dia kira-kira turun ke level harga tadi kami lihat di level 2100 ya, 2100 tadi, namun masih tutup lebih rendah lagi. Tadi selamat yang sudah ambil di bawah sedikit PTBA. Dan kita lihat PTBA pada saat dia rebound seperti ini, bagaimana? Dari sisi inflow-nya, untuk PTBA sendiri, dia di kondisi saat ini masih dijual juga, asing masih cenderung keluar. Cukup deras juga keluarnya, jadi untuk PTBA, boleh manfaatkan dari fluktuasi ini untuk trading terlebih dahulu. Jika untuk hold posisi agak lama, kita tunggu sideways terlebih dahulu ya. Jangan langsung tiba-tiba masuk all in. Jadi untuk media trading terlebih dahulu saja. Lalu BRIS, untuk BRIS cenderung sideways saja setelah kenaikan cukup tinggi ya. Belum begitu menarik untuk masuk karena juga potensinya juga cenderung tipis untuk BRIS. Kira-kira di level 320 target harga pertama. Level support di level 292. Kira-kira begitu Bapak Rusdinal. Oke, lalu berikutnya dari Bapak Rizky untuk weton ya. Untuk weton kita bagaimana? Oke, weton hari ini berhasil rebound. Terlihat bahwa level supportnya di level 284 ya. Dan resisten cukup tipis 292. Jadi 284 dan 292 memainkan peran di sana. Jika berhasil tembus 292,
Potensi berikutnya ke level 300. Lalu Kalbe Pharma, ya Kalbe Pharma ini pergerakannya kira-kira target harga 1480 ya, jadi hati-hati juga. 1480 sebagai target. Kita lihat dari sisi Fibonacci, kita gambar sedikit Fibonacci retracement. Saya gambarkan coba dari titik ini ya, tertinggi di sini, lalu terendah di bawah sini. Oke, saya ambil badinya. Ya, untuk Fibonacci kita bisa sampaikan sama nampaknya. 14 di sini 1490 ya. Dengan area support di level 1360 jika kita gambarkan melalui titik tertinggi pada saat ini. Di atas ini. Kira-kira begitu. Target cukup kecil juga, 1490 kira-kira. Oke, lalu kita lanjut lagi dari sisi KF ya, KF Akra dan BTBS. Untuk KF sendiri kami cenderung kurang begitu menyukainya ya, karena dari volume cukup tipis dan dia sangat fluktuatif volumenya, jadi hati-hati juga untuk KF. Terlihat untuk level resisten di level 1180 dengan area support di level 1120. Dan tadi kita lihat, sempat kita singgung sedikit XL, ya tadi Selamat ya yang sudah ngambil di kisaran level 2630 sampai 2640, level support yang kami sampaikan. Sekarang berhasil rebound ya, cukup tinggi juga reboundnya. Bahkan dia positif di 2760. Lalu Akra sendiri, oke untuk Akra, masih dalam fase uptrend. Terlihat bahwa sekarang sedang menguji area support di level 2440. Akra support 2450, maaf. 2450 support, 2620 sebagai resisten. Lalu kita lihat lagi ada BTPS. Oke, BTPS masih cenderung sideways. Hati-hati di sini. MACD menunjukkan pola dead cross dan stochastic juga sudah dead cross terlebih dahulu. Jadi untuk BTPS ada potensi penurunan. Kita bisa sampaikan level support di level 3100 untuk BTPS dan level resisten di level 3390. Jadi kira-kira begitu untuk BTPS, hati-hati penurunan karena MACD sudah dead cross. Dan BRIS, oke untuk BRIS sendiri tadi sudah kami lihat cenderung terbatas pergerakan harganya dengan level support 290 dan resisten bisa kita lihat di level 324. Jadi boleh di-maintain di level tersebut jika dia telah turun di bawah MA20. Support pertama 290, resisten di level 326. Dan bisa kita lihat juga hari ini indeks rebound sekitar 0,09% setelah dia turun tadi pagi cukup dalam ya. Minus 0,3%. Namun jika kita lihat dari lain sisi, LQ45 masih turun 0,14%. Jadi kira-kira begitu market review sedikit hari ini. Dengan asing masih jualan 89,5 miliar. Lalu kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian dan berikutnya ada juga dari pertanyaan terkait dengan foreign flow ya dari Bapak Robertus Emmanuel. Apakah sekarang sudah tidak bisa lihat lagi buy or sell asing di hari yang sudah lewat? Itu dipakai di menu Pro Trader ya. Sebentar, saya buka terlebih dahulu.
Oke. Kita lihat untuk menu foreign flow ya. Analisis local foreign. Oke, untuk di sini masih bisa terlihat, Pak. Bisa kita lihat untuk stock code, misalnya kita gambarkan BBRI. Untuk BBRI sendiri ini bisa kita ubah-ubah. Tanggalnya juga masih bisa dirubah dari 1 Juni misalnya. Ketika kita reload, ini sudah masih bisa ya. Lokal or asingnya net sama buy-nya berapa. Bisa terlihat di sini. Masih bisa kita lihat ternyata. Lalu dari awal Mei misalnya kita coba. Oke, nampaknya ada gangguan. Oke, nampaknya tidak bisa ya secara record ke belakang kalau kami lihat. Nanti permasalahan tersebut akan kami sampaikan ke tim terkait. Terima kasih dari Bapak. Oke, terima kasih Bapak Robert Emmanuel. Ternyata nampaknya untuk historical masih belum bisa ya dari kemarin ya. Dari date from-nya. Ya, di angkanya juga tidak berubah. Kita bisa lihat. Oke, cenderung sama juga. Nampaknya error ya, ini tidak bisa secara historical. Akan kami sampaikan nanti ke tim terkait. Terima kasih dari Bapak Robertus atas informasinya. Akan kami dalami lebih lanjut nanti. Oke, di menu ini nampaknya masih bisa ya, transaction history by stock, analisis, lalu di by broker, transaction history by broker. Tadi masih bisa secara historical. Tadi yang jadi problem di bagian local foreign berarti ya. Oke. Kira-kira begitu Bapak Robertus. Terima kasih. Analisis by broker transaction history. Tinggal di setting ya. Baik, tadi demonstrasi kami dan pertanyaan dari Bapak Robertus serta masukannya telah menjadi. Baik, terima kasih Pak William atas informasinya. Untuk lebih update lagi dan untuk fungsi ProTrader biar lebih maksimal fungsinya. Baik, terima kasih. Akan kami sampaikan ke tim terkait untuk mengupdate fungsi dari aplikasi PC dan juga mobile juga ya, agar lebih up to date dan memberikan kenyamanan bagi Bapak Ibu sekalian. Dan akhir kata, terima kasih atas perhatiannya dan dari webinar pada pagi hari ini. Semoga webinar kami bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini dan menjadi dasar keputusan trading Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf apabila pada saat penyampaian terdapat kata-kata kurang berkenan maupun dari sisi
menjawab pertanyaan yang kurang maksimal. Kami mohon maaf dan kami undur diri dulu. Terima kasih serta salam cuan. Siapa? Emang kayak gini bukannya? Oh, beberapa kali.